Saudara dan saudariku, para penikmat renungan harian Katolik dari Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Salam jumpa kembali bersama saya, Romo Allen. Sebagai pengantar renungan hari Minggu biasa ke-21 ini, saya ingin bertanya kepada Anda sekalian. Apakah Anda telah mendengar pidato kenegaraan Presiden kita Jokowi pada tanggal 16 Agustus 2021 kemarin? Saya berharap bahwa Anda telah mendengarnya. Bagi saya, pidatonya ini sungguh menarik, terutama pada bagian pembukanya. Karena Jokowi coba memberi sisi lain dari pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Ibarat api, kata Jokowi, pandemi ini memang membakar dan menyakitkan, tetapi serentak menerangi dan menguatkan. Maksudnya, di satu sisi, pandemi sungguh membuat hidup kita menjadi kacau karena banyak sendi kehidupan yang terganggu. Namun di sisi lain, ada hal positif yang bisa kita pelajari pula saat pandemi ini. Misalnya, nilai kebersamaan dan kepedulian yang selama ini tergerus oleh kesibukan harian kita, kini mulai kembali ditegakkan. Karena itu, dari pidato Jokowi ini, kita dapat belajar bahwa jangan takut menghadapi tantangan, sebab di balik setiap tantangan ada blessing in disguise, ada rahmat tersembunyi. Rahmat ini hanya bisa ditemukan asalkan kita mau bersabar dan bertahan dalam menyikapi tantangan tersebut. Saudara dan saudariku yang terkasih, menjadi pengikut Yesus juga memiliki tantangannya tersendiri. Bahkan tantangan itu dapat berasal dari Yesus, sebagaimana terungkap dalam Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan ayat 69. Yesus menantang para pengikutnya untuk membuktikan iman mereka. Setelah ia menjelaskan tentang keberadaan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga, para pengikut Yesus mulai bersungut-sungut. Mereka berbuat demikian karena mereka tahu latar belakang keluarga Yesus. Yesus adalah anak Yusuf dan Maria. Ia berasal dari lingkungan mereka sendiri. Maka manakala Yesus katakan bahwa ia telah turun dari surga, perkataan ini tidak bisa mereka terima begitu saja. Selain itu, masih dalam ajarannya tentang roti hidup, Yesus juga menyatakan bahwa daging dan darahnya akan dijadikan santapan yang memberi jaminan kehidupan kekal. Kembali lagi, para pengikut Yesus itu tidak sudi mempercayainya. Bahkan mereka katakan, perkataan ini keras. Alhasil, perlahan-lahan mereka pun mengundurkan diri dan tidak ingin lagi mengikuti Yesus. Mereka takluk menghadapi tantangan Yesus dan tidak bisa menangkap rahmat tersembunyi di baliknya. Tantangan serupa juga dihadapkan Yesus kepada ke-12 rasulnya. Tetapi berbeda sikap dengan para pengikut tadi, ke-12 rasul tidak berniat untuk meninggalkan Yesus. Iman mereka tidak bergeming sedikit pun. Malahan, Simon Petrus menanggapi pertanyaan Yesus, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" dengan suatu ungkapan iman yang luar biasa. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal." Bila para pengikut yang mengundurkan diri itu melihat Yesus cuma sebatas manusia biasa sama seperti mereka, sehingga perkataannya tidak berdaya sedikit pun, ke-12 rasul
telah mampu melihat Yesus sebagai yang kudus dari Allah, sehingga semua sabda Yesus sungguh benar adanya. Dari balik tantangan Yesus ini, ke-12 rasul mampu menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai pengikut Yesus, kini tugas kita adalah mewartakan sabda Yesus ke tengah dunia dewasa ini. Sabda hidup dan kekal itu harus kuat digemakan agar makin banyak orang yang memperoleh keselamatan. Memang patut diakui bahwa tidak mudah untuk mewartakan sabda Yesus, karena akan ada banyak tantangan yang menghadang. Namun, bila pewartaan itu terungkap dalam kesaksian hidup yang nyata dan dijalani dengan kesabaran dan kesediaan untuk mau berkorban, yakinlah bahwa hasil yang didapat bakal amat memuaskan. Yesus tidak pernah abai memperhatikan perjuangan para pengikutnya, apalagi usaha untuk mewartakan sabdanya sendiri. Sabda Yesus sudah semestinya menjadi satu-satunya pedoman hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian.